Kabar terbaru Aprilia, Martin alami patah 11 tulang rusuk. Setelah lebih dari 2 bulan absen karena cedera tangan kiri dan 2 kali operasi di kedua tangannya sejak awal Februari, Jorge Martin melakukan comeback akhir pekan ini di MotoGP Qatar. Pembalap Spanyol, juara MotoGP 2024 bersama Pramac, memulai debutnya dengan motor baru, Aprilia RSGP, dan berhasil melewati semua sesi dengan baik hingga Minggu. Dalam balapan malam yang panjang di Losail, Martin, yang memulai dari posisi ke-14 di grid, beredar di area klasifikasi tersebut selama 13 lap pertama balapan, yang dijadwalkan untuk 22 lap. Tetapi pada lap 14, ia crash, satu-satunya kecelakaan sepanjang akhir pekan. Pembalap yang datang dari belakang, Fabio Di Giannantonio, menghantam punggungnya dengan ban depan, membuat rider Spanyol itu jatuh ke aspal dan harus dievakuasi. Setelah pemeriksaan awal di pusat medis sirkuit, terdeteksi adanya pneumotoraks traumatis yang membutuhkan drainase pleura, serta kemungkinan patah tulang rusuk. Pembalap tersebut dipindahkan ke rumah sakit rujukan sirkuit. Setelah menjalani tes lebih lanjut, awalnya terdeteksi bahwa ia mengalami patah 6 tulang rusuk belakang di sisi kanan. Kemarin, tim Aprilia memberikan kabar terbaru mengenai kondisi pilot Spanyol itu, yang harus menghabiskan beberapa hari di Qatar sebelum kembali ke rumah. Jorge menghabiskan malam di rumah sakit Hamad. Tidak ada perubahan traumatis yang memengaruhi otak, tulang belakang leher, atau organ perut. Pembaruan pada fraktur kosta. 8 fraktur mempengaruhi lengkung kosta posterior dari yang pertama hingga ke-8 dan 3 fraktur diamati pada lengkung lateral dari yang ke-7 hingga ke-9. Ada juga peradangan pleura minimal dalam konteks pneumotoraks yang diketahui. Jorge akan tetap diobservasi selama beberapa hari di rumah sakit Hamad hingga pneumotoraksnya teratasi. Demikian laporan medis tersebut. Sambil menunggu diagnosis yang pasti, kesan umum yang muncul adalah waktu pemulihan Martin akan lama dan dia tidak akan tampil di IP Spanyol, yang akan berlangsung 2 pekan lagi di Jerez. Banyak yang tak sadar, strategi Marc Marquez berjalan mulus di MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil berjaya di balapan utama MotoGP Qatar 2025. Menurut Marquez, strateginya yang menahan diri di awal dan baru tancap gas di akhir balapan berjalan sukses. Mungkin banyak yang mengira pada awal balapan Marquez kesulitan hingga disalip beberapa rider. Namun, ternyata itu adalah strategi Marquez untuk menghemat ban dan baru gaspol ketika 5 lap terakhir. Terbukti strategi itu berhasil dan ia menang di seri keempat MotoGP 2025 tersebut. Marquez tampil apik pada balapan yang berlangsung di sirkuit Lusail, Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Rider berjuluk The Baby Alien itu sempat bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Sampai akhirnya, Marquez menutup balapan dengan podium pertama diikuti Vinales dan Bagnaia. Hanya saja, Vinales terkena penalti, sehingga membuat Bagnaia naik ke podium kedua dan Morbidelli di podium ketiga. Usai balapan, Marquez mengakui betapa pentingnya kemenangan ini. Pasalnya, dia dianggap bakal kesulitan di sirkuit Lusail. Tapi kenyataannya, Baby Alien berhasil menjadi yang terdepan sekaligus menebus kesalahannya di seri balapan sebelumnya. Ini akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaing saya memperkirakan saya akan kesulitan. Pecco sangat cepat, tapi saya mampu meningkat. Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpinan klasemen kejuaraan dunia, kata Marquez, dilansir dari Speedweek. Marquez mengatakan dirinya memang sengaja tidak langsung tancap gas sejak awal. Dia menjaga ritme balapannya dan kondisi ban untuk kemudian digeber pada akhir-akhir balapan. Strateginya pun berjalan mulus karena para rivalnya yang sudah tancap gas sejak awal mulai loyo di lap-lap akhir. Cara kami mengatur balapan hari ini sangat cerdas. Saya memilih strategi ini karena saya tidak akan mampu bertahan jika saya terus memforsir ban depan selama 20 lap. Jadi saya hanya mulai menekan di 5 lap terakhir. Saat Morbidelli menjauh, saya tahu itu bukan masalah, karena dia akan cepat menghabiskan bannya. Dengan strategi saya juga sudah memperkirakan Pecco akan datang. Jika kamu menekan sejak awal seperti Pecco, kamu akan cepat ke depan. Ketika dia menyalip saya bilang ke diri sendiri, oke, sekarang balapan saya dimulai. Lalu saya mulai menaikkan ritme dan berhasil menyalipnya kembali. Pungkas Marquez.
Adapun kemenangan ini membuat Marquez mengambil alih posisi pertama di klasemen sementara MotoGP 2025 dengan mengemas 123 poin. Dia diikuti oleh Alex Marquez dengan 106 poin, dan Bagnaia 97 poin di posisi ketiga. Finales, masalah tekanan ban bukan tugas saya. Pembalap Red Bull KTM Tech3 ini telah menyatakan sepanjang akhir pekan bahwa ia merasa nyaman dan cukup kuat untuk membuat kejutan di sirkuit ini selama akhir pekan Grand Prix Qatar. Tetapi, tidak ada yang menganggapnya terlalu serius. Bahkan, teknisi timnya sendiri, yang gagal mengkalibrasi tekanan ban depan selama 5 lap saat memimpin balapan dan 7 lap berada di posisi kedua. Race Direction yang curiga segera meluncurkan investigasi atas kemungkinan pelanggaran peraturan, yang berakibat pada hukuman penalti 16 detik, yang membuatnya turun dari posisi kedua ke P14. Saya sudah mengeluarkan semua kemarahan dari pramusim. Saya tak sabar untuk melanjutkan proses ini. Proses ini berjalan sangat cepat dan itu penting. Jelas sekali bahwa saya dapat melihat sekali lagi kelebihan saya dengan motor ini, dan kekurangannya. Saya merasa sangat baik sepanjang balapan. Saya melakukan kesalahan kecil di tikungan 6, melebar dan disalip Marc Marquez. Saya ingin membuka lebih banyak ruang saat memimpin, dan di sana, saya menggunakan banyak ban. Namun dengan kesalahan-kesalahan ini dan balapan ini adalah saat Anda belajar untuk memahami motor. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim, KTM, Red Bull dan Tech3, yang bekerja dengan cara yang fantastis. Mereka membuat saya sangat mudah beradaptasi dengan motor di lintasan. Saya sangat ingin melanjutkannya. Saya ingin pergi ke Jerez sekarang, ujarnya sambil tertawa. Finales berhasil menyalip Marquez dan memimpin balapan, dan berhasil mempertahankan posisi terdepan selama beberapa lap. Untuk sesaat saya pikir saya akan memenangkan balapan. Saya mendapatkan nilai plus 0,7 dan kemudian saya mendorong terlalu keras di tikungan ke-6 dan kehilangan segalanya. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya sangat puas. Jelas bahwa pabrik menginginkan hasil seperti ini, dan ini adalah hasil kerja semua orang. Hal yang baik dan paling positif adalah saya bisa melihat kekuatan saya dengan motor ini, dan sekarang kami harus mempertahankannya dengan cara apapun yang kami bisa, ungkap Finales. Mengenai kemungkinan hukuman karena mendorong, Finales tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Itu bukan tugas saya, itu terserah teknisi. Jika terjadi sesuatu, terserah dia. Katanya sebelum dia tahu bahwa dia akan terkena penalti. Balapan hebat yang kami lakukan dan naik podium adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Saya sangat senang. Kami bekerja keras, juga di rumah. Ketika hasilnya keluar, itu lebih baik. Saya tidak sabar untuk berbicara dengan Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, penguji KTM, untuk terus maju. Sekarang saya tidak sabar untuk bertarung dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di lintasan, ungkap Finales.